K menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan membawa sebilah celurit panjang. Sebelumnya pelajar ini diamankan warga di Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Petugas kepolisian mengevakuasi korban pun sempat kewalahan meredam amukan warga. Hingga petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Saat diamankan, K sebelumnya bersama dua temannya mengendarai sepeda motor melintas di sekitar jalan pengunjung Kecamatan Talun dan Kecamatan Sumber. Warga yang curiga kemudian menghampiri dan mendapati K menenteng celurit panjang. Nah, yang satu orang turun itu kebetulan kan bawa sajam, makanya disamperin sama anak-anak sini. Nah kebetulan dia itu kan sajamnya kan masih pakai sarung, jadi mungkin bukanya agak telat, jadi keburu dia ketangkap itu. Desa melaporkan bahwa di Desa Wanasaba Kidul telah diamankan remaja membawa sajam berupa celurit. K yang diamankan di Mapolsek Talun mengaku ingin bertransaksi jual beli senjata tajam bersama dua rekannya. Namun saat melintas di Jalan Wanasaba Kidul, dirinya justru dihampiri warga. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan dan memanggil orang tua korban. Petugas yang juga masih memburu dua rekan K yang sudah diketahui identitasnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Seperti inilah penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap kepala sekolah PAUD. Kejadian berlangsung di depan sekolah tempat korban bekerja. Meski sempat dihalangi oleh orang tua murid, tetapi pelaku tetap saja nekat. Pelaku juga menggunakan senjata tajam berupa pisau untuk mengancam korban. Rekaman video penganiayaan ini pun viral di media sosial. Namun tidak butuh waktu lama bagi petugas dari Polres Butung untuk menangkap pelaku. Pelaku ternyata merupakan mantan suami korban. Motif pelaku karena kesal tidak diberi uang oleh korban. Opsnal Reskrim Polres Bitung telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka, di mana pada saat itu tersangka sedang duduk depan rumah seorang bapak yang di mana dia biasa ngopi di sana. Ditangkaplah oleh tim Opsnal ataupun Resmob dari Polres Bitung tanpa ada perlawanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini telah diamankan di Polres Bitung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Prensin Danungo, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai pembeli buah, seorang pria mencuri ponsel milik pedagang buah yang sedang diisi daya baterai di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Aksi pelaku pun terpergok korban dan membuat warga sekitar menghajar pelaku. Pelaku pencurian ponsel ini terjatuh dari motor saat hendak kabur melarikan diri. Pelaku ada Maulana, warga Tegal Alur, Kalideres, terjatuh usai menabrak pengendara sepeda motor lain di Jalan Prepe dan Kamal, Jakarta Barat. Awalnya pelaku yang berpura-pura hendak membeli buah di salah satu lapak penjual buah pinggir jalan melihat sebuah ponsel milik penjual buah tengah diisi baterai. Memanfaatkan kesempatan kelengahan korbannya yang sedang sibuk melayani, pelaku langsung menggasak ponsel korban. Mengetahui ponselnya telah dicuri, korban mengejar pelaku yang kabur tancap gas sambil berteriak jambret. Setelah berhasil ditangkap, pelaku sempat dipukuli warga yang geram. Kejadiannya di toko buah. Ya. Ya, modusnya kan mau beli buah, tapi ada HP cas diambil. Saat ini pelaku berikut sepeda motor beserta barang bukti ponsel dan korbannya diamankan oleh warga ke kantor Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Wanita muda di Tangerang Selatan, Banten babak belur dihajar sang kekasih karena dituduh mencuri ponselnya. Atas kejadian ini, pelaku pun langsung kabur dan kini menjadi buronan kepolisian. Inilah foto-foto saat Ade Marwah Aulia, warga asal Pondok Aren, Tangerang Selatan saat menderita luka lebam akibat dianiaya kekasihnya sendiri. Wanita berumur 22 tahun ini dianiaya kekasihnya lantaran dituduh mencuri ponselnya yang sebelumnya justru dititipkan olehnya. Bahkan pelaku yang diketahui bernama Imam Sopandi berulang kali memukul korban lantaran sedang terpengaruh minuman beralkohol.
Tak hanya itu, menurut korban, dirinya juga sempat dibawa ke rumah pelaku dan disekap di dalam kamar sebelum akhirnya menelpon keluarganya untuk meminta pertolongan. Atas kejadian, korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Itu saya ditonjokkan pelaku itu, saya dianiaya terus, tonjok beberapa kali, dipukul, didorong ke pagar besi, didorong ke pagar besi, lalu saya disekap ke rumahnya. Sementara itu, pelaku langsung melarikan diri pasca kejadian dan menjadi buruan Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo. Pemirsa, kesal dimintai antar ke kamar mandi seorang remaja di pesisir barat Lampung pukul ayah kandung hingga meninggal dunia. Korban juga penderita stroke tidak tertolong setelah mendapat pukulan berkali-kali di bagian kepala. Polisi menangkap S 20 tahun warga Pekon, Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung setelah tega menganiaya SY 59 tahun yang tak lain ayah kandung tersangka. Tersangka diamankan saat sedang bersembunyi di rumah kosong dekat kediamannya selang 2 jam setelah istri korban melapor kejadian tersebut ke Mapolsek Pesisir Utara. Kejadian bermula ketika S sedang makan diminta tolong sang ayah yang sakit stroke untuk diantar ke kamar mandi. Namun tersangka menolak dan terjadilah cekcok yang membuat sang anak gelap mata dan memukul korban berulang kali di bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Korban sempat mendapat perawatan di puskesmas setempat namun nyawanya tidak tertolong. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan sejumlah pakaian dan celana yang dikenakan korban saat kejadian. Sering terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Sering terjadi pertengkaran yang disertai juga dengan kekerasan. Sehingga ketika kejadian pelaku sudah tersulut emosinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pesisir Barat, Enrico Gantung, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Gampong Paya, Kabupaten Aceh Besar tewas setelah dianiaya suaminya sendiri. Korban tewas dengan luka parah di bagian mata serta luka akibat benda tajam. Ibu rumah tangga SR tewas setelah mendapat penganiayaan berat oleh suaminya sendiri FA di Desa Payanting, Bekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tidak bisa tertolong. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami luka parah pada bagian mata sebelah kiri, beberapa giginya patah dan luka sayatan senjata tajam pada bagian leher. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di toko milik korban. Warga yang melintas kemudian melaporkan ke polisi. Kasih Humas Polresta Banda Aceh Ibda Trisna mengatakan korban dianiaya menggunakan alat tumpul. Antara korban tersangka merupakan suami istri. Jadi mereka mengalami ketidakharmonisan rumah tangga. Jadi tersangka sudah 1 bulan tidak pulang. Pada saat pulang dalam keadaan emosi melakukan penganiayaan terhadap korban. Sekarang tersangka sudah ditahan oleh di Satreskrim Polresta Banda Aceh. Terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan dan penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kini pelaku FA yang tak lain suami korban telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Mapolresta Banda Aceh. FA dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.